Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati Kante. Saya dari kelas 3B PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama guru, siswa, dan orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video wawancara saya bersama guru, siswa, dan orang tua siswa berikut ini. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum masuk ke wawancara, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum darurat? Jadi, kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil oleh satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh pada situasi COVID-19 saat ini yang melanda negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke guys, jadi ini video wawancara saya bersama guru-guru di sekolah. Cekidot! Secara daring itu siswa-siswa yang memiliki Android kita menggunakan pembelajaran melalui WA dan grup. Kemudian yang tidak memiliki Android pembelajaran dilaksanakan secara luring. Kemudian kira-kira kalau pada pembelajaran daring itu untuk pemberian tugasnya itu menggunakan aplikasi apa? Kalau pemberian tugas melalui chat di WA. Kemudian kalau misalnya ada materi yang perlu dijelaskan itu kita sebagai guru di video dijelaskan materinya, cara pengerjaannya bagaimana, kemudian itu yang dikirim di WA group. Kemudian pada pembelajaran daring ataupun luring ini, menurut Ibu pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang mana? Yang daring. Soalnya kalau yang luring itu mereka itu tidak lama-lama ada di kelas, hanya menjelaskan sebentar, kemudian untuk ambil tugas, habis itu pulang. Nanti besoknya lagi menyetor tugas. Kemudian selama pembelajaran ini, apakah ada hambatan atau kesulitan yang Ibu hadapi atau siswa? Kalau di hambatan itu, kalau yang secara daring tidak semua siswa mengumpulkan tugas. Kemudian kalau yang luring tidak semua datang. Kemudian apakah ada upaya atau kebijakan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Upaya yang dilakukan, kita guru-guru di sini melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Terima kasih. Terima kasih atas waktu Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya nama lengkap Ibu. Hajira Usman. Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 3. Dari langsung saja ke pertanyaan Ibu. Selama pandemi COVID ini, pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh Ibu? Untuk kelas 3 saya gunakan modal kombinasi daring dan luring. Karena kan mengingat siswa banyak dan jarak dari sekolah itu memang ada yang jauh sekali, ada yang dari berbagai kampungnya di sini, bukan cuma di sini saja. Jadi kita di sini menggunakan kombinasi daring. Menurut Ibu pembelajaran ini efektif atau tidak? Kalau menurut saya pembelajaran ini sebenarnya tidak efektif. Kenapa? Kan guru-guru kalau mau daring ada yang tidak punya phone, ada yang itu semua HP, ada yang HP hanya punya orang tua. Kalau di luring kan sendiri ada kalanya kan tidak dapat orang tua di rumah dengan anak. Jadi kan mau kasih ke siapa ini tugas itu, ini mau kasih ke siapa, itu yang kendalanya itu yang jadi efektivitasnya itu memang betul-betul belum. Kemudian yang terakhir itu, apakah ada upaya atau kebijakan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Kebijakan dari sekolah untuk tatap muka. Kalau kebijakan dari sekolah untuk tatap muka itu sebenarnya tidak ada. Kalau tatap mukanya di luring ada, tapi hanya sekedar mengantar tugas, menjelaskan sedikit, lalu kembali. Kalau untuk tatap muka di ruang kelas tidak ada. Baik, terima kasih. Cuma itu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Dari
Jadi saya di sini akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama itu, selama pandemi COVID ini, pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah ini? Terima kasih. Kalau dari sekolah sini pembelajaran yang kami berikan itu adalah pembelajaran daring. Ada dua, daring dan luring. Kalau daring itu yang jelas yang punya fasilitas seperti HP. Sedangkan luring sering anak itu datang ke sekolah untuk menjemput tugas. Kemudian pertanyaan kedua itu, menurut Ibu pembelajaran ini efektif atau tidak? Kalau dilihat dari pelaksanaan selama ini kurang efektif karena satunya orang tua banyak mengeluh karena tidak punya data. Kemudian yang ketiga, hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Kalau hambatan dan kesulitan itu yang jelas yang terutama itu yang tidak punya data. Tidak ada Iya, hanya data. Kemudian pertanyaan terakhir, Ibu, apakah ada upaya atau kebijakan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Kalau untuk tatap muka ini sebenarnya kami dari pihak sekolah itu suka, tapi karena kebetulan masih dilarang, jadi untuk tatap muka tidak dilaksanakan. Ditiadakan. Iya, ditiadakan. Tetap masih daring dan luring. Ya, baik Ibu, terima kasih Iya. atas waktunya. Jadi menurut wawancara saya bersama guru di beberapa sekolah, menurut mereka bahwa pembelajaran selama COVID pandemi saat ini pembelajarannya tidak baik atau tidak efektif. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan melihat video wawancara saya bersama siswa-siswi. Cekidot! Oke baik, terima kasih. Untuk pertamanya itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama adik siapa? Nah, apa? Afdal Surun. Kalau adik? Kalau itu baru kelas berapa? Kelas 4 di Dari Lancau. kalau adik sama. Kelas 5. Kalau adik. Jadi di sini kakak akan bertanya, itu pertanyaan itu pembelajaran seperti apa yang diterapkan di sekolah SDN 5 ini, pembelajaran secara tatap muka atau secara daring. Daring itu secara ini menggunakan HP. Pembelajaran seperti apa kira-kira yang dia terapkan di sekolah itu? Oh, tatap muka. Tapi sebelumnya lalu diadakan ini daring itu ya. Kemudian yang kedua, menurut adik-adik ini pembelajaran yang gampang itu yang mana? Yang lebih suka lah, pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring ini? Pembelajaran tatap muka ya. Kemudian pada saat pembelajaran daring itu ada masalah yang dihadapi seperti jaringan mati-mati, tidak ada HP atau bagaimana? Jaringan mati-mati ya. Kemudian pada saat pembelajaran itu, pembelajaran daring lalu itu ditemani oleh siapa? Ditemani oleh kakak atau orang tua? Orang tua. Oh, berarti lebih banyak ditemani oleh orang tua ya? Iya, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ade. Jadi sini kakak akan bertanya kepada Ade. Sebelumnya Ade perkenalkan nama dulu. Nama saya Kini Septian Ramadan Jafar, kelas 6 SD, SDN Dumini. Oh, baik. Kita langsung saja ke pertanyaannya itu. Pembelajaran seperti apa yang diterapkan di sekolah adik? Pelajaran daring. Kemudian menurut adik ini pembelajaran yang paling gampang itu pembelajaran secara daring ini atau pembelajaran tatap muka? Pelajaran tatap muka. Kenapa? Karena jaringan bermasalah. Oh, jadi tidak gagal kalau pembelajaran daring ya? Iya. Oh, kemudian masalah apa yang dihadapi selama ini pada pembelajaran daring? Tidak ada data dan ini jaringan. Banyak tugas lagi. Iya. Oh, kemudian pada saat pembelajaran di rumah itu adik didampingi oleh siapa? Kakak. Oh, kakak ya. Kemudian pas pembelajaran itu adik sering belajar sendiri atau belajar kelompok? Belajar sendiri. Oh, baik, terima kasih adik. Ya, sama-sama.
Jadi menurut wawancara saya bersama siswa di beberapa sekolah, menurut mereka bahwa pembelajaran ini membuat mereka pusing. Mengapa demikian? Karena mereka tidak paham dengan materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru. Oke, yang terakhir kita akan melihat video wawancara saya bersama orang tua siswa. Ini videonya, cekidot! Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi saya di sini akan bertanya kepada Ibu dengan pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Menurut saya pembelajaran di masa pandemi ini, satu, pembelajarannya tidak efektif. Yang kedua, tidak menjamin anak itu apakah dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri, karena biasanya kan anak-anak itu kalau ada tugas biasa cuma orang tuanya atau kakaknya yang mengerjakan tugas, sedangkan anak itu malah asik-asik main game. Iya, yang kedua Ibu, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu pada saat pembelajaran ini? Tidak selalu, karena saya tiap hari kan ke kantor. Kemudian yang ketiga, apakah Ibu lebih suka pembelajaran daring ini atau pembelajaran secara tatap muka? Sebaiknya pembelajaran secara tatap muka. Kemudian apakah ada hambatan yang Ibu alami selama pembelajaran ini? Sebenarnya banyak sih, tapi salah satunya di saat anak-anak tidak punya data atau tidak ada wifi di rumah. Ya, berarti hambatannya itu jaringan. Ya. Terus yang kedua, tidak semuanya kan, tidak semua orang tua itu kan memahami pembelajaran yang kurikulum yang ada sekarang toh. Iya. Jadi sebaiknya pembelajaran tatap muka. Ya, baik itu Ibu Makasih. yang saya bisa tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu sebagai orang tua tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Menurut saya pembelajaran di masa pandemi ini tidak bagus karena para siswa sulit menerima pelajaran dari guru dan sulit memahami pelajaran. Yang kedua, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu pada saat pembelajaran? Ia mendampingi dan selalu mengontrol anak saya karena anak saya baru kelas 2 SD. Kemudian, apakah Ibu lebih suka pembelajaran daring ini atau tatap muka? Yang tatap muka sih karena pembelajaran tatap muka siswa lebih mengerti dari pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah selama pada pembelajaran ini ada hambatan? Ada hambatan dan kendalanya. Jauh tiada uang, tiada membeli akan datang. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari hasil wawancara saya bersama orang tua tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka mengalami kesulitan atau hambatan pada saat mereka menyediakan uang. Ketika mereka tidak ada uang, jadi otomatis anak mereka tidak bisa belajar karena mereka tidak bisa membelikan anak mereka data. Kemudian ada juga orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya pada saat pembelajaran. Jadi dari video wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum darurat di sekolah-sekolah itu tidak efektif, sebab masih adanya sekolah-sekolah yang melakukan proses pembelajarannya itu ada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Dan ada juga sekolah-sekolah yang hanya melakukan proses pembelajaran secara daring saja. Kemudian dari dua pembelajaran ini, menurut hasil wawancara saya, mempunyai banyak hambatan yang dihadapi oleh guru. Contohnya itu berkurangnya interaksi bersama siswa. Kemudian pada saat proses pembelajaran banyak siswa yang tidak masuk. Kemudian pada
pada proses pemberian tugas banyak siswa juga yang tidak memberikan tugas, baik itu pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Kemudian menurut hasil wawancara saya, baik itu wawancara terhadap orang tua dan siswa, pembelajaran daring ini tidak efektif menurut mereka karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mereka. Contohnya pada hambatan akses internet atau jaringan. Kemudian kurangnya pemahaman materi terhadap pembelajaran. Kemudian minimnya pengawasan orang tua terhadap proses pembelajaran karena mereka harus bekerja dan tidak bisa mendampingi orang tua ini tidak bisa mendampingi anaknya pada saat belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.